Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aminah Kamisi Alfariani. Saya dari FM 18D. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal pengembangan ini berbahan dasar pare sebagai mediat khusus penderita diabetes mellitus di salah satu rumah sakit. Di sini jurnalnya dipublish oleh jurnal.poltekba.ac.id dan ditulis oleh Prasetya Gardiareni, Ria Satyawati, dan Asri Septianingsih. Pendahuluan, semakin tahun jumlah penderita diabetes mellitus semakin meningkat. WHO memprediksikan kenaikan jumlah penyandang diabetes mellitus di Indonesia akan berjumlah 21,3 juta penduduk di tahun 2030 dan akan naik menjadi 2-3 kali lipat pada tahun 2035. Badan Pusat Statistik Indonesia memperkirakan tahun 2030 akan ada 194 juta penduduk yang menderita diabetes mellitus dengan usia di atas 20 tahun. Faktor risiko diabetes mellitus dibedakan menjadi dua, yaitu faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi dan yang dapat dimodifikasi. Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi yaitu ras dan etnik, umur, jenis kelamin, riwayat keluarga dengan diabetes mellitus, riwayat melahirkan bayi dengan berat badan lebih dari 4.000 gram, dan riwayat lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram. Faktor yang dapat dimodifikasi yaitu berat badan lebih, obesitas, abdominal atau sentral, kurang aktivitas fisik, hipertensi, dislipidemia, diet tidak sehat, dan riwayat PGT atau diabetes terganggu dan merokok. Lanjut di pendahuluan. Di sini penata laksanaan diabetes mellitus tipe 2 yang bertujuan untuk menghilangkan keluhan diabetes mellitus dan mencegah atau menghambat progresivitas penyakit dibagi menjadi dua, yaitu penata laksanaan umum dan penata laksanaan khusus. Penata laksanaan umum dilakukan dengan pemeriksaan klinis, fisik, dan penapisan komplikasi, sedangkan penata laksanaan khusus dengan penerapan pola hidup sehat, yaitu terapi gizi dan aktivitas fisik, bersamaan dengan intervensi farmakologis dengan obat atau hiperglikemi secara oral maupun suntik. Prinsip pengaturan makanan penyandang diabetes mellitus hampir sama dengan masyarakat umum lainnya, yaitu makanan seimbang dan sesuai dengan kebutuhan kalori masing-masing individu. Perbedaannya terletak pada penekanan mengenai pentingnya mengatur jadwal makan, jenis dan jumlah kandungan kalori atau biasa disebut dengan 3J. Pengaturan jumlah asupan karbohidrat, lemak, dan protein disesuaikan dengan perhitungan kebutuhan secara individu dengan melihat status gizi dan kondisi pencernaan penyandang diabetes mellitus. Ini lanjut, pare merupakan salah satu menu sayur yang dapat dijadikan alternatif menu diet khusus bagi penyandang diabetes mellitus di rumah sakit maupun yang tidak dirawat inap. Pare merupakan tanaman berbuah pahit yang dapat hidup di daerah beriklim tropis termasuk di kawasan Asia. Tanaman ini mudah dibudidayakan, tumbuhnya tidak tergantung musim. Pare memiliki cita rasa yang pahit sehingga kurang diminati atau kurang diterima di masyarakat. Padahal pare menyimpan banyak manfaat kesehatan seperti dapat menimbulkan sel kanker, menurunkan kadar gula darah, dan diduga berhasil sebagai anti-AIDS. Penggunaan pare sebagai menu diet khusus penyandang diabetes mellitus belum pernah dilakukan sebelumnya, padahal pare memiliki zat yang dapat membantu penyandang diabetes mellitus mengontrol gula darahnya. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk mengembangkan menu diet khusus diabetes mellitus berbahan dasar pare sebagai alternatif menu sayur khusus untuk penyandang diabetes mellitus yang dirawat di rumah sakit. Lanjut ke metodologi penelitian. Di sini penelitian yang dilakukan dengan dua tahap, yaitu eksperimental dan lanjutan. Penelitian eksperimental dilakukan pada pare dengan mencoba berbagai macam teknik memasak sampai menemukan tingkat warna, rasa, aroma, dan tekstur yang sesuai. Penelitian lanjutan dilakukan setelah formula pare diperoleh dari hasil eksperimen, yaitu dengan membagikan produk pare pada pasien dengan penyakit diabetes mellitus untuk diuji organoleptik dan hedonik dengan menggunakan kuesioner. Metode yang digunakan adalah deskriptif statistik dan sampel diambil dengan metode incidental non-probability sampling. Sampel berjumlah 32 orang yang didapatkan dengan menggunakan rumus Slavin. Sampel dihitung berdasarkan populasi dari jumlah rata-rata kunjungan pasien diabetes mellitus tipe 2 yang dirawat di rumah sakit Pertamina Balikpapan atau RSPB.
Sampel merupakan pasien rawat inap dengan diagnosis awal diabetes mellitus tipe 2 yang dapat berkomunikasi dengan baik, tidak buta huruf, tidak memiliki gangguan pencernaan, dan bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Di sini pada pembuatan resep PARE dilakukan 12 kali eksperimen, yaitu dengan memodifikasi resep dari segi perlakuan pada sayur PARE, pembuatan bumbu dasar, hingga penggunaan sumber protein baik nabati maupun hewani yang diberikan pada menu PARE. Perlakuan yang diberikan pada PARE ada dua, yaitu dibelasih dengan air selama kurang lebih 5 menit. Perlakuan kedua yaitu dengan mencampurkan garam dan remas PARE kemudian membelasnya hingga bersih. Tujuannya untuk mengurangi tingkat kepahitan dari sayur PARE tersebut. Selanjutnya, berdasarkan keseluruhan hasil eksperimen, didapatkan resep yang paling baik, yaitu dengan metode perlakuan PARE yang dicampur dengan garam, kemudian diremas dan dibilas. Bumbu diiris halus, kemudian ditumis, dan penambahan ayam sebagai tambahan atau pelengkap dalam resep. Produk yang dihasilkan adalah tumis PARE ayam yang memiliki warna hijau terang, aroma khas PARE masih tercium, dan rasa pahit PARE agak berkurang kepahitannya. Lanjut, di sini pengambilan data dilakukan selama 2 bulan, mulai hingga September hingga Oktober 2018. Rata-rata kunjungan pasien dengan diagnosa DM tipe 2 di Rumah Sakit Tirta Medika Balikpapan atau RSPB tiap bulan adalah 30 hingga 35 pasien. Penelitian ini melibatkan 32 pasien diabetes mellitus tipe 2 yang dirawat inap. Tumis PARE diberikan sekali dalam sehari saat menjelang makan siang saja. Lanjut ke penelitian hasil yang pertama, itu ada uji hedonik warna. Di sini ada terdapat grafik yang menyertakan uji hedonik warna pasien DM tipe 2 rawat inap RSPB. Berdasarkan dari grafik tersebut, maka hasil uji hedonik warna panelis menyatakan agak suka 10 atau 31,3%, suka 18 atau 56,3%, dan sama suka 4 12,5%. Warna merupakan indikator pertama yang digunakan dalam menilai makanan karena warna dapat menjadikan salah satu tanda kematangan bahan makanan tersebut. Warna yang dihasilkan pada olahan tumis PARE ayam adalah hijau segar. Warna hijau segar pada sayur dapat diartikan sebagai tanda bahwa kandungan gizi belum banyak yang rusak karena belum teroksidasi dengan panas dan udara. Apabila sayur berubah warna menjadi hijau pucat atau kekuningan hingga kecoklatan, maka dapat diartikan bahwa sayur mengalami proses kerusakan yang banyak sehingga dapat pula mengurangi kandungan gizi yang ada dalam sayur tersebut. Lanjut, ini pengujian yang kedua, ada uji hedonik aroma. Di sini terdapat grafik juga yang menyatakan bahwa uji hedonik aroma pasien DM tipe 2 rawat inap RSPB. Berdasarkan dari grafik tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa uji hedonik pada aroma sebanyak 6 atau 18,8%. Panelis menyatakan agak suka 23 atau 79,8%. Panelis menyatakan suka 3 atau 9,4%. Orang yang menyatakan sangat suka. Aroma merupakan salah satu penentu cita rasa. Indera pembau adalah organ penting yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesukaan pada aroma. Indera pembau akan mengirimkan sinyal kepada otak untuk dapat menerima makanan dari segi aroma, sehingga aroma sendiri juga dilibatkan sebagai salah satu penentu mutu makanan. Lanjut, yang ketiga, uji hedonik tekstur. Di sini ada grafik terkait uji hedonik tekstur pasien DM yang dirawat di RSPB. Berdasarkan hasil uji hedonik pada tekstur, panelis menyatakan tidak suka sebanyak 1 atau 3,1%, yang menyatakan agak suka 6 atau 18,8%, dan yang menyatakan suka 20 atau 68,8%. Tekstur merupakan pengamatan yang dilakukan lewat mulut melalui proses menggigit, mengunyah, dan menyelam. Penentuan mutu berdasarkan tekstur bersifat sangat subjektif karena dipengaruhi oleh tingkat kesukaan masing-masing individu. Berdasarkan hasil wawancara dengan panelis yang menyatakan tidak suka, didapatkan jawaban bahwa panelis memang tidak menyukai semua sayur yang lunak karena lebih menyukai sayur yang masih bertekstur keras. Karena sebelumnya sayur menentukan kadar serat dalam bahan makanan, pemanasan yang tidak terlalu lama menyebabkan bahan makanan menjadi lunak dan berakibat pada penurunan kadar serat dalam makanan tersebut. Lanjut di uji hedonik rasa. Di sini terdapat grafik yang menjelaskan mengenai uji hedonik rasa pasien diabetes mellitus tipe 2 rawat inap RSPB.
Berdasarkan dari graf tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa hasil uji harilik pada rasa panis menyatakan tidak suka sebanyak 1 atau 3,1%, yang menyatakan agak suka 6 atau 18,8%, dan menyatakan suka 65 atau 21 atau 65,6%, dan yang sangat suka yaitu 4 atau 12,5%. Jadi hasil wawancara yang dilakukan pada panelis yang sangat menyukai rasa tumis kare ayam ini adalah karena rasa pahitnya belum hilang dan masih terasa pahit walau kadarnya berkurang dari kepahitan kare yang belum dimasak. Rasa pahit pada kare tidak dapat dihilangkan sama sekali karena rasa pahit tersebut merupakan identitas khas yang dimiliki oleh buah kare. Rasa pahit sebenarnya memiliki manfaat untuk merangsang nafsu makan. Hal tersebut dapat terjadi karena rasa pahit akan merangsang otak untuk mengirim sinyal pada lambung sehingga lambung mengeluarkan lebih banyak asam. Proses inilah yang dapat membangkitkan rasa lapar. Selanjutnya di sini kesimpulan dari penelitian yang sudah saya jelaskan, yaitu eksperimen yang telah dilakukan selama 12 kali mendapatkan hasil berupa resep tumis kare yang ditambahkan dengan ayam dapat mengurangi rasa pahit dalam kare tersebut. Hasil uji mutu dan uji harilik menunjukkan bahwa tumis kare ayam dapat diterima oleh pasien dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai rata-rata 3,5 sampai 4 yang menunjukkan bahwa produk tersebut cukup disukai oleh pasien diabetes mellitus kedua oleh pasien rawat inap di RSPD. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.